Halo semuanya. Hari ini aku bukan mau main TikTok kok. Hari ini mau bahas sesuatu hal yang berkaitan sama story Instagram aku sebelumnya. Jadi, beberapa waktu yang lalu aku bikin story Instagram terkait dengan seberapa berjuang teman-teman buat raih keinginan. Ada tiga pertanyaan. Yang pertama itu begini bunyinya. Kira-kira kalau ditanya mau jadi apa, udah tahu belum sih jawabannya? Nah, sebenarnya yang lihat story ini sekitar 300-an orang atau followers. Nah, tapi yang merespon atau yang ikutan jawab itu sekitar 54 responden. Nah, dari 54 itu 46% menjawab udah dong. Kemudian yang 54 menjawab belum nih. Artinya antara yang udah sama yang belum masih banyak yang belum tahu mau jadi apa. Kemudian di Instastory yang kedua itu pertanyaannya begini. Kira-kira kalau diukur pakai skala 1 sampai 10, seberapa berjuang sih kalian buat raih cita-cita kalian? Ternyata ada yang jawab 4, ada yang jawab 5, tapi aku juga senang karena ternyata banyak yang menjawab 8. Kemudian di pertanyaan ketiga itu adalah gambar ini. Nah, dari gambar itu ternyata beberapa ada yang menjawab I will try to do it. Itu berarti ada di anak tangga yang udah hampir sampai atas. Tapi kebanyakan, bahkan lebih banyak itu menjawab I can do it. Artinya antara yang merasa bahwa dia akan berusaha, akan mencoba itu lebih sedikit daripada yang kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku nggak tahu harus gimana. Jadi di sana kan jelas tuh gambarnya ada anak tangga. Ternyata beberapa itu menjawab di anak tangga yang pertama, kedua, dan ketiga. Artinya banyak teman-teman yang masih belum bisa melanjutkan langkah atau belum tahu harus gimana untuk sampai di anak tangga yang paling atas atau sampai di keinginan teman-teman semua. Nah, maka dari itu hari ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan sama gimana caranya sih biar kita tetap bisa meraih keinginan kita. Caranya adalah kita bisa melakukan peluk. Peluk. Ya, jadi hari ini kita akan membahas peluk. Siapa sih yang nggak suka dipeluk? Atau siapa sih yang nggak suka meluk? Nah, tapi peluk kali ini beda dari peluk-peluk biasanya. Peluk yang akan kita bahas adalah perjuangan ekstra kulakukan untuk raih keinginan. Perjuangan ekstra maksudnya gimana ya? Jadi misalkan gini, kalau misalkan kita beli mie, beli bakso atau beli apapun, kalau kita pesan sama abangnya, "Bang, ekstra pedes ya." Kira-kira tingkat pedesnya itu dinaikin atau dikurangin? Nah, kalau misalkan kita udah bilang ekstra sambal ya, ekstra pedes ya, artinya itu pasti tingkat kepedesannya itu luar biasa atau level pedesnya itu pasti akan naik dari yang biasanya. Maka kalau kita bilang perjuangan ekstra melakukan untuk raih keinginan, artinya kita harus melakukan hal-hal yang lebih lagi untuk bisa raih keinginan kita, atau kita lakukan tips-tips yang luar biasa yang bisa bantu kita untuk raih keinginan kita. Misalnya nih, sekarang kan kita sedang diwajibkan untuk belajar di rumah. Jadi kalau misalkan kita belajarnya di rumah dan keinginan kita adalah tetap nilainya bagus, so kita harus lakukan perjuangan ekstra. Kita harus berusaha untuk belajar mandiri. Kemudian kita harus bisa lawan rasa mager kita.
Terus dari teman-teman yang lain juga udah ada yang kasih tips nih. Kita harus siap secara mental dan juga siap secara raga. Jadi antara hati, pikiran, perasaan itu benar-benar harus siap buat bisa belajar dari rumah. Kita harus video call sama gurunya atau harus pakai aplikasi yang akhirnya semua bisa kelihatan dalam video itu. Kita kalau nggak siap, kalau misalkan kita nggak fokus atau kita nggak konsentrasi, dosennya jelasin juga kita nggak akan mudeng karena kita dari rumah biasanya tuh suasananya kalau di rumah itu males banget buat belajar. Maka kita harus bisa siap, baik itu secara hati, pikiran, perasaan, sehingga proses belajar walaupun di rumah itu tetap bisa kita lakukan dengan maksimal. Mungkin ada yang udah berjuang banget dan udah bisa melakukan itu, tapi ada juga yang masih bingung atau ya ampun males banget belajar dari rumah. Setiap individu atau setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin ada yang udah berjuang sampai titik darah penghabisan, atau ada yang udah berusaha banget untuk melawan rasa malesnya karena harus belajar dari rumah, atau ada juga yang udah berusaha supaya moodnya bagus nih. Hal itu tergantung pada self concept teman-teman atau konsep diri yang teman-teman bangun. Konsep diri itu adalah konsep menyeluruh tentang diri sendiri, berkaitan dengan sejauh mana kita mengenali diri kita sendiri. Hal ini bisa berkaitan dengan pengalaman, kemudian penilaian diri, refleksi diri, evaluasi diri. Nah, itu bisa menjadi konsep dalam diri kita. Nah, konsep diri juga dipengaruhi oleh self kita. Self itu ada dua, ada real self dan juga ada ideal self. Real self itu adalah keadaan diri saat ini, apa adanya. Kemudian kalau ideal self adalah keadaan diri individu yang ingin diraih atau ingin dicapai. Jadi untuk bisa sampai ke ideal self atau untuk bisa sampai ke sesuatu yang kita inginkan, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus berjuang. Kalau selama ini udah berjuang, ya kita tambahin lagi perjuangan kita. Kita naikin lagi level langkah kita. Karena ketika kita diem aja, ya kita nggak akan bergerak kemanapun. Ya nggak sih? Maka teman-teman, logikanya gini. Ketika kita memeluk sesuatu, entah itu bantal, entah itu boneka, maka sesuatu itu pasti akan sangat dekat dengan kita. Lakukan perjuangan ekstra agar harapan, cita-cita, atau keinginan kita semakin dekat dengan kita. Jangan lupa, lakukan, peluk perjuangan ekstra kulakukan untuk raih keinginan. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat teman-teman yang penasaran atau pingin tahu atau pingin belajar lagi terkait apa yang kita bicarakan hari ini, langsung bisa ketemu sama aku di Universitas Katolik Indonesia atau langsung gabung bareng program studi bimbingan konseling UAJ. Bye-bye.